Salam kembali. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dalam kesempatan kali ini kita akan berlatih bersama, yaitu dalam pembuatan peta lapangan. Jadi pada sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang peta lapangan, yaitu peta lapangan dengan teknik atau metode satu pangkal bidik. Untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu peta lapangan dengan dua pangkal bidik. Bagaimana cara membuatnya? Tentu akan kita ulas, akan kita pelajari tahap demi tahap. Jadi metode yang akan kita gunakan adalah dengan dua pangkal bidik. Langkah-langkahnya bagaimana? Sama seperti yang sudah. Tentu pertama kita menyiapkan peralatannya. Kemudian yang kedua, setelah peralatan siap, kita melakukan orientasi lapangan, ya, atau orientasi medan. Kita tinjau kondisi lapangannya, kita perhatikan setiap sudutnya, dan kita cari arah utara, ya, tentu dengan bantuan kompas kita cari arah utara. Selanjutnya, setelah kita bisa memahami tentang kondisi lingkungan, kondisi lapangan, berikutnya lapangan itu kita gambar secara sketsa. Umpamanya terbentuk seperti ini, segi 5 umpamanya. Jadi umpama lapangan tersebut setelah kita perhatikan, kita sketch, gambar secara sketch. Nah, setelah terbentuk sketch, gambar sketch, kemudian setiap sudutnya kita beri nomor. Umpamanya ini kita beri nomor 1, ini kita beri nomor 2, ini 3, ini 4, ini 5. Boleh juga A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tadi metode dengan dua pangkal bidik. Maka kita tentukan titik pangkalnya mana yang dipakai. Maka kita tentukan saja, makanya titik pangkalnya adalah titik pangkal 1, titik pangkal 2. Ini titik pangkal 1, ini titik pangkal 2. Penentuan titik pangkal itu adalah setelah kita melakukan orientasi lapangan, orientasi medan, di mana kita tentukan titik pangkal adalah titik pangkal yang termudah bagi kita untuk bergerak dan termudah bagi kita untuk memandang setiap sudut. Jadi penentuan titik pangkal ini adalah dari, ya, survei tadi, dari orientasi lapangan. Oke, setelah selesai kita buat sketch, maka selanjutnya kita buat tabel data, ya. Kita buat tabel data. Pangkal bidik, sudut kompas atau arah, jarak medan, jarak peta dalam satuan sentimeter. Jarak medan adalah jarak sesungguhnya, jarak peta, jarak di dalam peta itu berapa senti, di lapangan berapa senti. Kemudian pangkal bidik 1, pangkal bidik 2. Pangkal bidik 1, pangkal bidik 2. 1, 2. Maka nanti dari 1 kita akan bidik kedua. Dari 1 bidik ketiga, 1 bidik keempat, 1 bidik kelima. Maka kita catat 1, 2, 1 ketiga, 1 keempat, dan 1 kelima. Kemudian kita bergerak ke titik 2, titik pangkal bidik 2. 2 ketiga, 2 keempat, 2 ke 5. Yang kita bidik, maka dicatat 2 ketiga, 2 keempat, 2 kelima. Nah, bila ini sudah kita catat, ya, maka kita sudah bisa melakukan pengukuran, sudah bisa melakukan pembidikan. Jadi kita berdiri dulu di titik 1, ya, berdiri di titik 1. Ya, kita berdiri dulu di titik pangkal 1. Kemudian kita siapkan kompas untuk membidik mulai dari titik 1, kemudian kita bidik ke titik 2, selanjutnya ke titik 3, titik 4, dan terakhir ke titik 5.
kita catat hasil pembidikannya. Nah, kemudian kita pindah ke titik 2. Ya, dari titik 2 kita mulai bidik ke 2 ketiga, 2 ketiga, 2 keempat, dan 2 ke 5. Itu 1 ke 2. Ya, 1 ke 2. Karena ini hanya contoh ya, umpamanya ini ke sana. Umpamanya 1 ke 2 ini kita peroleh 97 derajat umpamanya. Ya. Umpamanya 1 ke 2 diperoleh sudut yaitu 97. Ini 1 ke 3. Ya, umpamanya kita peroleh 121. Umpamanya dari ini 121. Kemudian 14. Umpamanya kita peroleh 160 derajat. Dan 1 ke 5. Jadi kalau ini 180, 270, ini kira-kira 80, 10, 200 ya. Berarti ya kita paparkan 225. Ya. Ini hasil pengukuran, pembidikan. Kemudian kita pindah ke titik 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Dan dari 2 ke 3, umpamanya kita peroleh sudut 156 derajat, umpama 156 derajat. Kemudian dari 2, 3, 2 ke 4, 2 ke 4 ini 180, 200 lebihan. Ya, pokoknya 211 umpamanya. 211. Dan terakhir 25. Ini 270. Ya. Ini berapa? Nah, sekitar umpamanya 256. 256 derajat. Semuanya ini ya. Hasil pembidikan kita. Nah, kemudian sekarang tinggal kita mengukur jarak. Untuk teknik yang ini dengan 2 pangkal bidik, kita cuma 1 kali melakukan pengukuran. Yaitu yang kita ukur adalah dari 1 ke 2 saja. Jadi dengan metode 2 pangkal bidik, kita hanya mengukur 1 kali pengukuran, yaitu 1 ke 2. Dari 1 ke 2. Umpamanya hasil ukur kita, nanti hasil ukurnya dalam sentimeter ya. Umpamanya kita ukur ya sekitar 21,7. Ya, umpamanya 21,7 meter. 21,7 dijadikan senti berarti 2170. Jadi jarak medannya 2170. Gimana jarak petanya? Ya tentu nanti ibunya dengan skala. Ya. Kita tentukan skalanya untuk mendapatkan jarak peta. Juga untuk menentukan kertas yang mau dipakai ukuran apa. Jadi karena kita menggunakan kertas nanti ukuran ini, ukuran F4, maka dengan jarak sekian itu paling enggak ya 1:200 atau 1:300. Maka kita pakai saja 1:300. 1:300. Maka kita akan mencari jarak petanya. 1 sama dengan jarak peta dibagi jarak medan. Tentu ini rumus ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. 1/300 jarak peta, jarak medannya 2170. 2170.
Berapa jarak petanya? Ya, 21 bagi 3 ya, 21 bagi 3 ya 7. Ya, kalau ini 217 atau 200 bagi 3 ya sekitar ya 7,23. Ini diperoleh 7,23. Maka ini kita tulis di sini 7, ya 7,23 cm. Jadi kita hanya melakukan satu kali pengukuran. Jadi tidak melakukan pengukuran setiap titik, hanya satu kali pengukuran. Sekarang kita akan mulai menggambar, di mana data ini sudah kita pindahkan ke sini. Maka langkah pertama kita membuat titik pangkal 1. Kita buat garis sumbu untuk titik pangkal 1. Kemudian kita gunakan data ini untuk menggambar 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ya, kita ambil busur derajat. Ya, 1, 2, 97. Yang 1, 3, 124. 125, 124. Yang 1, 4. 1, 4, 160. Ini 160,4. Dan 1, 5. 225, 225. 220, ini 225. Titik 5. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita hubungkan. Kita tarik garis. Tarik garis 1 ke 4 dan 1 ke 5. Ya, tarik garis 1 ke 5. Sekarang kita akan bergeser ke pangkal bidik 2. Bergeser ke pangkal bidik 2. Nah, di mana pangkal bidik 2? Tentu tadi kita sudah melakukan pengukuran. Yaitu 1 ke 2, 1 ke 2 dengan panjang 7,23 cm. Maka pangkal bidik 2 adalah 7,2 cm dari titik 1. Ya, ini 1 ke 2 kita melakukan ukuran 1 ke 2 di 7,23. Ini 7,23. 7,23. Ini juga sama, kita buat garis sumbunya. Ke arah pangkal bidik 1, pangkal bidik 2. 2, 3, 24, 25. Dari titik 2 ke titik 3, yaitu 156. 150, 155, 156. Titik 3. Ke titik 4, 24, 24. 211, 210, 180, 190, 200, 210, 211. Nah, ini titik 4. Dan 2 ke 5. 2 ke 5 yaitu 256, 240, 250, 255, 256. Ya, ini titik 5. 2 ke 3.
2, 3. 2, 3. 2, 4 gabungan. 2, 4. 2, 5. 2 ke 5. Di sini kita temukan titik potong. 1, 3, 2, 3. Titik potong di sini. 1, 4, 2, 4. Titik potong di sini. 1, 5, 2, 5. Titik potong di sini. Maka titik potong itulah sebagai di sini adalah titik 3, ini titik 4, dan ini titik 5. Selanjutnya tinggal kita hubungkan. Kita hubungkan. Satu, 5. Di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Inilah peta lapangan dengan 2 pangkal bidik. Ini tadi gambar sketnya, ini gambar setelah diskala 1:300. 1 kali pengukuran 1/2 saja. Berikut kita akan melakukan pengecekan pengukuran derajatnya atau pengecek sudut kompasnya dari titik pangkal 1 ke titik pangkal 2, 97 derajat. Ini 95, 97. Dari pangkal bidik 1 ke 3, pangkal bidik 3 sebesar 124. Ini 120, 124. Kemudian dari pangkal bidik 1 ke 4, ke titik 4, 160. Ini 160. 160. Pangkal bidik 1 ke titik 5. Titik 5 sebesar 225. Ini 220, 225. Jadi 1, ini 2, 12, 13, 14, 15 dengan masing-masing besaran sudut yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan berpindah ke pangkal bidik 2. Untuk berpindah ke pangkal bidik 2, tadi kita sudah ukur bahwa dari 1 ke 2 itu diperoleh jarak 2170 cm di skala 1/300 sehingga menjadi 7,23. Hingga menjadi 7,23. Ya, ini 7,23. Ini pangkal bidik 2. Dari pangkal bidik 2 kita kembali pasang busur derajat kita. Sekarang kita berpindah ke pangkal bidik 2. Dari pangkal bidik 2 kita akan mengukur sudut
dari 2 pangkal bidik 2 ke 3, 2, 4, 2, 5. Dimana dari pangkal bidik 2 ke titik 3 itu sebesar 156. Sebesar 156 derajat. 2.3. Kemudian ini 156, 2 ke 4 besar 211, 2 ke 4 210, 211. Kemudian dari 2 ke 5 pangkal bidik 2 ke titik 5 256, 250, 255, 256. Selanjutnya akan ketemu titik potong 1, 3, 2, 3, titik potong 3, dan 1, 4, 2, 4, titik potong 4, 1, 5, 2, 5 menjadi titik potong 5, sehingga ini titik 1, 2, 3, 4, 5 dihubungkan membentuk gambar peta lapangan. Jadi demikian untuk pembuatan peta lapangan dengan teknik atau metode 2 pangkal bidik. Nah, dalam 2 pangkal bidik tadi kita hanya 1 kali melakukan pengukuran dari pangkal bidik 1, kita ukur ke pangkal bidik 2. Itu berapa jarak medannya atau jarak sesungguhnya. Begitu saja ya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari ini, dan tentu banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.